ingin ia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, dan karena wanita yang ingin ia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hanya dia akan mendapatkan dunia atau wanita yang ia ingin nikahi. Para muslim dan muslimat rahmati Allah tabaraka wa taala. Hadis ini, hadis yang pertama ini adalah hadis yang sangat agung, hadis yang sangat mulia, hadis yang sangat penuh dengan faedah. Dan hadis ini hanya diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Inilah yang disebut dengan hadis ahad. Hadis yang hanya diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wattafaqa al-ulama'u ala sihhatihi wa talaqqihi bil qabuli. Dan para ulama sepakat akan sahihnya hadis ini. Kemudian para ulama juga sepakat untuk menerima isi dari hadis ini. Wa bihi saddara al-Bukhari kitabahu as-sahiha. Dan Imam Bukhari rahimahullah sendiri mencantumkan hadis ini di awal. Bahkan para ulama mengatakan wa aqamahu maqamal khutbati lahu. Jadi kitabnya Imam Bukhari itu tidak ada khutbatul hajahnya, tidak ada innal hamdalillah dan seterusnya. Ya. Dan ini sebagai pengganti khutbatul hajah, innamal a'malu binniyat ini. Begitu juga Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin juga. Ya, dimulai dengan hadis tentang niat ini. Isyaratan ila anna kull amalin la yuradu bihi wajhullahi fahuwa batil. Jadi Imam Bukhari rahimahullah menjadikan ini sebagai khutbatul hajah di kitab sahihnya sebagai isyarat bahwasanya semua amalan yang tidak diinginkan dengannya itu wajah Allah Subhanahu wa taala, semua amalan yang diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka batil. Amalan-amalan tersebut batil. Karena setelah hadis ini nanti, kata Imam Bukhari atau yang dimaksud oleh Imam Bukhari rahimahullah, setelah hadis-hadis ini akan penuh dengan faedah. Ya, hadis-hadis, ribuan hadis. Tentu mengamalkan hadis-hadis tersebut harus dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. La thamrata lahu fid dunya. Tidak ada buah yang akan dia dapatkan di dunia. Enggak ada hasilnya. Ketika dia niatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, wala fil akhirah, apalagi di akhirat. Haba'an manthura, bagaikan debu yang berterbangan. Para muslim dan muslim rahmati Allah Subhanahu wa taala. Walihada, saking agungnya hadis ini, qala Abdurrahman ibnu Mahdi, Imam Abdurrahman bin Ibnu Mahdi berkata, "Law sannaftul abwab la ja'altu haditha Umar fi kulli babin." Kalau seandainya saya mencantumkan semua bab-bab, kalau saya seandainya membuat bab-bab dalam kitab-kitab, dalam sebuah kitab, maka sungguh saya akan jadikan hadis ini setiap di awal bab. Saya akan jadikan hadis ini, ya, saya akan cantumkan hadis ini di setiap bab. Ya, agar kita terus ingat akan niat kita. Karena para ulama mengatakan an-niyatu tijaratul ulama'i. Niat itu adalah barang, ya, perdagangannya para ulama. Ya, jadi dagangannya para ulama adalah niat. Niat. Dengan niatlah mereka menjadi besar, menjadi mulia karena niat mereka. Tijaratul ulama. Ya. Barang perniagaannya para ulama. Wa anhu annahu qala. Kemudian Imam Abdurrahman bin Mahdi juga berkata, "Man arada an yusannifa kitaban falyabda' bi haditsil a'malu binniyat." Siapa yang ingin membuat kitab, menulis sebuah kitab, menulis sebuah buku, maka mulailah dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Para muslim dan muslimat hormati Allah Subhanahu wa taala.
Di antara perkataan para ulama juga tentang hadis ini, tentang mulianya hadis ini, adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, annahu qala hadzal haditsu thulusul ilmi. Hadis ini mengandung sepertiga ilmu. Mengandung sepertiga ilmu. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kita belum tentu mendapatkan sepertiga ilmu tersebut. Ya, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah satu hadis saja yang pendek itu bisa ngambil faedah 1000 faedah. Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Maka kita tidak aneh ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hadis ini mengandung sepertiga ilmu. Para muslim dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam Ahmad rahimahullah mengatakan usulul Islam ala thalathati ahadits. Pondasi Islam itu di atas 3 hadis. Pondasi Islam ini berdiri di atas 3 hadis ini. Hadis Umar, yang pertama adalah hadis Umar ini, innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza. Hadis yang kelima. Kemudian hadis Nu'man bin Bashir, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang haram, yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan 3 hadis ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya ini, hadis arba'in ini. Makanya ya, hadis arba'in ini diterima oleh semua kalangan. Diterima oleh semua kalangan. Para muslim dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, usul Islam, pondasi Islam itu berdiri di atas 3 hadis ini. Pertama tentang niat ini. Karena niat ini adalah barometer. Ya, barometer amalan seorang adalah niat. Yang kedua adalah man ahdatsa fi amrina hadza. Tentang yang zahir, amalan seorang, ya, kalau sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan diterima. Niat dan man ahdatsa fi amrina hadza ini. Ya, dia tidak melakukan kebid'ahan dan seterusnya. Insyaallah kita akan bahas nantinya pada pertemuan yang berikutnya. Qauluhu sallallahu Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, al-a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa kilahuma yaqtadil hasra 'ala sahih. Ya. Dan kedua riwayat ini berkonsekuensi sebagai pembatasan, yaitu hanya, ya, amalan-amalan seseorang itu hanya tergantung niatnya. Hanya tergantung niatnya. Fakatsiru minal mutaakhirina yaz'umu anna taqdirahu wal a'malu sahihah. Dan banyak para ulama yang mutaakhir, yang datang belakangan, mengira bahwasanya takdir, bahwasanya
di antara kalimat kata al-a'malu dan binniyat, di tengah-tengahnya itu ada yang bunyinya sahihatun au mu'tabaratun au maqbulatun binniyat. Jadi seolah artinya adalah amalan-amalan itu tidak akan sahih, tidak akan sah, tidak akan dianggap, tidak akan diterima kecuali dilihat dari niatnya, tergantung niatnya. Wa qala akharun, kemudian ulama yang lain berpendapat bahwasanya balil a'malu huna ala umumiha. Yang dimaksud dengan amalan-amalan di sini adalah secara umum, semua amalan itu tergantung niatnya. Semua amalan itu tergantung niatnya. Wa yahtamilu an yakuna taqdiru fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyat. Di antara maksud dari al-a'malu binniyat bisa jadi yang dimaksud adalah al-a'malu salihatun fasidatun aw maqbulatun aw mardudatun aw musabun 'alaiha aw ghairu musabin 'alaiha binniyat. Amalan seseorang tidak akan saleh, tidak akan baik, atau baik rusaknya, diterima tidaknya, berpahala tidaknya amalan seseorang itu tergantung niatnya. Ya. Makanya niat ini harus lebih kita perhatikan daripada zuhir. Ya, niat ini harus kita perhatikan daripada zuhir. Karena niat ini amalan hati. Niat ini amalan hati. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ikhbarun annahu la yahsulu lahu min amalihi illa ma nawahu bihi. Ini sebagai kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya, kalau dia meniatkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia niatkan kejelekan, maka akan dia dapatkan kejelekan. Wan niyatu fi kalamil ulama'i taqa'u bi ma'nayaini. Dan niat fi kalamil ulama'i, di perkataan para ulama tentang niat itu dibagi dua, ya. Jadi niat itu ada dua makna, atau fungsi niat itu ada dua. Yang pertama bimakna tamyizil ibadati ba'dihha an ba'din. Ya. Fungsi niat yang pertama adalah untuk membedakan ini ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ini ibadah yang satu atau dengan ibadah yang lain. Misalnya katamyizi salatil zuhri min salatil asri. Untuk membedakan ini salat zuhur dan salat asar. Itu yang membedakan adalah niat kita. Seseorang misalnya dia belum salat zuhur, ya, dia salat zuhur bersama imam yang salat asar, ya, maka yang membedakan ini adalah niatnya. Makmumnya berniat zuhur, imamnya berniat asar, dan ini dibolehkan. Ya. Di sini yang membedakan adalah niatnya. Tamyiz, ya, sebagai pembeda. Wa tamyizi siyami ramadhana min siyami ghairihi. Kemudian untuk membedakan puasa Ramadan dengan puasa yang lain. Apakah ini puasa Ramadan atau puasa qadha atau puasa sunnah yang lain, itu yang membedakan adalah niatnya. Au tamyizil ibadati minal adat, atau dengan makna untuk membeda ini ibadah dan ini adat kebiasaan. Ini ibadah dan ini adat kebiasaan. Katamyizil ghusli minal janabati min ghusli tabarrudi wat tanazzufi. Seperti untuk membedakan ini mandi janabah dan ini mandi untuk bersih-bersih saja, biasa, mandi biasa. Ya. Itu yang membedakan adalah niat. Apakah orang ini mandi janabah atau tidak? Apakah orang ini mandi untuk hanya sekedar membersihkan badannya saja? Ya. Maka ini adalah yang membedakannya adalah niat. Karenanya para ulama mengatakan bahwasanya
Seperti Imam Ibnu Mubarak, dia mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah. Betapa banyak amal yang kecil itu bisa menjadi besar pahalanya karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Betapa banyak amalan yang besar, amalan puasa, amalan besar, salat, amalan besar, tusaghiruhu niyah, pahalanya bisa sedikit karena niatnya. Pahalanya bisa sedikit karena niatnya. Kemudian juga orang yang memahami tentang niat ini, ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, seorang yang memahami niat ini, maka adatnya akan menjadi ibadah. Adatul ulama ibadatun. Ya, pekerjaan yang menjadi dia ada kebiasaan, yang itu sebagai ada kebiasaan seperti makan, minum, ya. Minum dan makannya para ulama itu ibadah. Ya, karena mereka memperhatikan hatinya. Dia meniatkan makan minum ini supaya saya kuat untuk ibadah. Seperti sahur misalnya. Seorang yang sahur ketika dia niatkan agar kuat ibadah puasa, maka dia akan dapat pahala. Pahala yang berlipat-lipat. Seseorang yang mandi juga misalnya, mandi biasa. Ya, tapi dia niatkan ibadah, dengan ini saya akan bersemangat lebih fresh, misalnya dia akan sholat, ya, lebih khusyuk nanti kalau dia sholat, maka akan jadi ibadah. Makan minum juga ini akan menjadikan menopang, ya, persendian supaya kuat sholat, ini juga akan jadi ibadah, makan dan minumnya. Karenanya perhatikan niat kita, ya, niat kita. Makanya para ulama juga mengatakan, saya ingin sekali, ya, semua amalan-amalan yang saya lakukan itu saya hadirkan niat. Semua pekerjaan, perbuatan yang saya lakukan itu saya selalu menghadirkan niat. Dan ini banyak orang yang lupa tentang hal ini. Dia pergi keluar rumahnya mencari nafkah, ya, tanpa menghadirkan dalam hatinya ini adalah ibadah. Bahkan yang lebih parah lagi, seseorang berjalan dari rumahnya berwudu seperti biasa, kemudian sholat karena sudah terbiasa sholat berjamaah misalnya, tapi dia tidak hadirkan niat dalam hatinya. Saya ini berjalan untuk ibadah, ke masjid untuk sholat. Bahkan dalam sholatnya sendiri dia hilang niat ibadahnya. Tentu, ya, sholatnya itu pun pahalanya akan berkurang. Karena tidak hadirnya hati ketika ibadah tersebut. Ya, para muslim dan muslimin hormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadatul awam, adat. Ya, ibadahnya orang-orang yang tidak memperhatikan niat ini akan menjadi adat kebiasaan, ya, belaka. Jadi pahalanya berkurang. Asani, yang kedua, makna dari niat atau fungsi dari niat, bimakna tamyizil maqsudi bil amal. Untuk membedakan, ya, untuk siapa kita beramal. Untuk siapa kita beramal. Wa hal huwa Allahu wahdah am ghairuhu? Apakah untuk Allah atau selainnya? Apakah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata atau selainnya? Wa hadhihi an-niyyatu hiya allati tujadu katsiran fi kalam as-salafil mutaqaddimin. Dan maksud niat yang inilah yang sering kita dapati, ya, dari perkataan para ulama salaf, orang-orang terdahulu. Ketika mereka mengatakan niat, maka yang dimaksud adalah apakah ini untuk Allah atau tidak. Wa qad jaa dzikruha katsiran fi kitabillahi azza wa jalla bighairi lafdhin niyyah aidan. Ya. Dan telah banyak, ya, di kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Al-Qur'an, menyebutkan tentang niat ini bukan dengan lafaz an-niyah, bukan dengan lafaz niat, ya, tapi dengan lafaz yang lain. Seperti misalnya ibtigha wajhillah, mengharap wajah Allah. Ini niat. Maksudnya niat. Niatnya adalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga misalnya, kama fi sahihain, sebagaimana dalam kitab Bukhari Muslim,
an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Sungguh engkau tidaklah engkau memberikan nafkah. Tidaklah engkau memberikan nafkah yang dengannya nafkah tersebut engkau mengharap wajah Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, illa uthibta 'alaiha, kecuali engkau akan mendapatkan pahala. Baru kita akan mendapatkan pahala kalau kita mengharap pahala. Ya. Karenanya setiap kita ingin membelikan sesuatu untuk keluarga kita, untuk istri anak kita, haraplah pahala di situ. Ya, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau hanya sekedar ya kebiasaan belaka, maka bahkan tidak akan berpahala. Ya. Hatta luqmata taj'aluha fi ra'atika. Sampai-sampai ya sesuap nasi yang engkau berikan kepada istrimu, kalau engkau mengharapkan pahala, maka akan dapat pahala. Ya. Para muslim dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. An Zaid al-Yami, an Zubaid al-Yami, seorang ulama yang bernama Zubaid al-Yami, dia berkata, inni la ahabbu an takuna li niyyatun fi kulli syai'in hatta fi ta'ami wasyarabi. Tadi yang kita sebutkan. Sungguh saya sangat ingin sekali ya selalu menghadirkan niat pada setiap keadaan. Selalu menghadirkan niat ingin dapat pahala pada setiap keadaan, hatta fi ta'ami wasyarab, sampai ketika makan dan minum ingin dapat pahala. Kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan fi qaulihi ta'ala, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya. Ya, karena yang dilihat adalah baiknya amalan. Bagaimana baiknya amalan? Akhlasuhu wa aswabuhu. Bukan banyaknya, tapi akhlasuhu wa aswabuhu. Yang ikhlas dan shawab, benar. Kemudian dikatakan kepadanya innal amala. Dikatakan kepadanya, wahai Aba Abdurrahman, apa yang dimaksud dengan akhlasuhu wa aswabuhu? Kemudian beliau mengatakan, Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, innal amala, sesungguhnya amalan, idza kana khalisan wa lam yakun sawaban. Sesungguhnya kalau amalan itu niatnya ya, ketika seorang beramal soleh, kemudian dia berniat karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tidak sawab, ya, tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, tidak akan diterima. Ya, kalau niatnya saja yang ikhlas, tapi dia tidak melaksanakan hadis yang kelima, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini tidak sawab. Ya, tidak benar, tidak dibenarkan. Lam yuqbal, tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan. Dan kalau dia beramal ya sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi tidak ikhlas, lam yuqbal, tidak akan diterima juga amalan tersebut. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amalan tersebut harus ada dua ini, ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan sawab. Ittiba itu sawab, ya, mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khalisu, al khalis, ikhlas itu adalah idza kana lillah, kalau ya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Was sawabu, dan sawab itu adalah idza kana ala sunnah, kalau sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam,
penggalan hadis di atas, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa saja yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka ia akan dapatkan itu saja. Ya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan lihat di sini dalam lafaz hadis ini saja, ya, niat yang benar dan niat yang salah itu sudah terlihat. Lihat di sini, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli. Ini niatnya ikhlas hijrahnya. Fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Rasulullah SAW menyebut lagi fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Saking ikhlasnya. Ya. Namun kalau dia tidak ikhlas, ya hijrahnya enggak ikhlas, maka lihat, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Lihat di sini, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasulullah SAW tidak menyebutkan fahijratuhu ila dunya atau ila imra'atin, ya, tapi mempersingkat ini, ya, saking hinanya niat ini, ya, niat dunia atau ingin perempuan, ya. Kemudian wa qad ishtahara anna qissata muhajiri ummi qaisin hiya sababu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, telah tersohor, yaitu telah viral, ya, bahwasanya sebab adanya hadis ini adalah tentang menceritakan tentang kisah muhajir Ummi Qais, orang yang hijrah yaitu Ummu Qais, ya, dan ini salah, ya, dan ini tidak dibenarkan. Kenapa? Sebagaimana yang terdapat dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar mengatakan demikian, ya, bahwasanya sababul wurud, sebab hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW bukan karena Ummi Qais, bukan karena hijrahnya Ummi Qais, ya, tapi emang kisah tentang hijrah Ummi Qais itu ada, sahih, ya, tapi bukan sebagai sebab datangnya hadis ini, ya. Kemudian wa hijratul qulubi lil aqaidi wal afkaris su'i a'zamu min hajril abdani li buldanis su'i lianna thaniyata ma syuri'at illa li tahqiqil ula. Hijrahnya, menghijrahkan hati. Hijrah itu kan berpindah. Hijrah yang dimaksud, ya, dalam hadis ini adalah berpindah dari negeri kufur, ya, ke negeri Islam. Berpindah negeri yang tidak aman ke negeri aman, ya. Namun secara umum hijrah yang dimaksud secara umum, ya, dalam arti secara umum. Orang yang meninggalkan dosa itu hijrah namanya. Setiap orang yang meninggalkan dosa, ya, bertobat, dia berdosa, gelimang dosa, kemudian dia bertobat, ini namanya hijrah juga, ya. Nah, wa hajrul qulubi lil aqaid, menghijrahkan, ya, menghijrahkan hati, ya, atau keyakinan-keyakinan yang fasid, keyakinan-keyakinan yang rusak, akidah-akidah yang jelek, akidah-akidah yang buruk, pemikiran-pemikiran yang buruk, itu lebih utama. Menghijrahkan itu, ya, lebih utama daripada menghijrahkan badan. Ini. Jadi seorang menghijrahkan hatinya penuh dengan kesyirikan, ya, penuh dengan keyakinan-keyakinan syubhat, ya, pemikiran-pemikiran yang sesat, itu lebih penting dia hijrahkan daripada menghijrahkan badannya. Sekarang kita lihat orang yang hijrah badannya saja, pakaiannya cingkrang, berjenggotan, tapi masih melakukan bid'ah, tapi masih, ya, syirik dan seterusnya. Ya, ini yang dimaksud.
Jadi menghijrahkan hati itu lebih kita perhatikan. Ya. Lianna tsaniyata ma syuri'at illa li tahqiqil ula. Karena hijrahnya, menghijrahkan kostum, menghijrahkan badan ini, ya, tidaklah disyariatkan kecuali untuk mewujudkan yang pertama ini, yaitu menghijrahkan keyakinan-keyakinan yang jelek menuju keyakinan yang baik, akidah-akidah yang buruk menuju akidah yang benar. Ya. Wasairul a'mali kal hijrati fi hadzal ma'na fa salahuha wa fasaduha bihasabin niyyah kal jihad wal hajj. Dan semua amalan seperti hijrah ini, jadi bukan hanya hijrah saja, ya. Jadi semua amalan-amalan ibadah seperti haji, seperti jihad, ya, itu baik, benar dan rusaknya amalan tersebut tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Begitu juga ketika seorang menuntut ilmu agama, duduknya seorang di majelis ilmu agama harus tetap menghadirkan niat ibadah. Saya datang ke masjid ini misalnya, saya datang ke tempat ini misalnya untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Karena para ulama dahulu setiap mereka baca hadis, ya, setiap hadis yang mereka baca butuh niat. Terus seperti itu. Ya, bahkan niat ini, niat yang satu butuh niat lagi, niat yang satu butuh niat lagi, dan seterusnya. Sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati, li'annaha tataqallabu 'alayya." Tidaklah suatu yang paling berat aku untuk mengaturnya, ya, kecuali niat. Ya, tidaklah suatu yang berat untuk aku mengaturnya, yaitu niat. Ya, niat itu paling berat diatur. Li'annahu tataqallabu 'alayya. Karena niat itu berbolak-balik. Sekarang ikhlas, di awal Allahu Akbar kita salat misalnya ikhlas mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di tengah salat kita lain. Ya. Ketika niatnya sudah berpindah, ya. Jadi memikirkan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan ibadah yang kita lakukan itu pun lupa. Kalau niat kita sudah tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad warada al-wa'idu 'ala ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah. Telah adanya wa'id, ancaman atas orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah," yakni rihaha. Bahwasanya barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya itu dia niatkan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia mempelajarinya untuk mendapatkan dunia, ya, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat, waliyazubillah. Para muslim dan muslimat mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa'lam anna al-amala li ghairillahi aqsam. Bahwasanya amalan yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu bermacam-macam. Fataratan, ya, yang pertama adalah yakunu riya'an mahdhan. Yakunu riya'an mahdhan, sempurna riya. Ya. Satu ibadah itu dari awal sampai akhir riya semuanya. Ya. Bihaitsu la yuradu bihi siwa mura'atil makhluqin. Niatnya hanya untuk pamer saja. Ya, dari awal ibadah itu untuk pamer saja sampai salamnya misalnya. Li ghardin dunyawi, untuk mendapatkan dunia misalnya. Kahalil munafikin fi salatihim, seperti keadaan orang-orang munafik dalam salat mereka. Ya. Maka ini la yashukku muslimun annahu habitun. Seorang muslim tidak boleh syak, tidak boleh ragu. Orang yang seperti ini habit. Ya, amalannya terhapus semuanya. Enggak ada artinya. Hanya dia mendapatkan capek saja.
amilatun nasibah. Ya. Dia mengerjakan suatu hanya mendapatkan capek saja. Tasla naran hamiyah. Ya. Dia akan dibakar di api neraka wal iyaz billah. Wa taratan yakunu al-amalu lillah wa syariku riya fa in syarakahu min aslihi fan nusus sahihah tadullu ala butlanihi wa hubudhihi aidan. Kemudian terkadang amalan itu pertama karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yusyarikuhu riya. Ya. Kemudian di pertengahan dia riya. Di pertengahan dia riya. Tapi kalau dia berusaha untuk melawan riya tersebut, ya, maka riya tersebut tidak memudaratkan. Dia lawan terus riya tersebut. Dia berusaha untuk ikhlas, melawan dengan ikhlas, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menutup kemungkinan ya ketika seorang sholat itu akan terhadir dalam hatinya riya. Dan di sini penuh dengan jihad di sini. Kita berjihad untuk melawan bisikan riya tersebut. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan hadis yang kedua, hadis yang panjang, hadis yang kedua. Jadi di sini para muslim dan muslim rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan niat kita. Hadirkan niat ibadah, niat mendapatkan pahala di setiap keadaan kita. Walaupun kita itu mencari dunia, tapi hadirkan niat ibadah. Hadirkan niat ingin mendapatkan pahala. Ini perintah Allah, misalnya cari nafkah dan seterusnya. Hadirkan niat kita di setiap keadaan kita. Makan, minum, mandi, hadirkan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.